Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Sehubung dari tugas proyek akhir UAS struktur data yang diberikan, saya membuat program antrian kendaraan. Di dalam program saya ini terdapat prinsip queue atau antrian. Queue sendiri merupakan sebuah kumpulan data yang mana penambahan label datanya itu dari satu pintu dan satu jalan keluar dengan prinsip first in dan first out. Dengan analoginya itu seperti antrian pada umumnya. Di queue ini tidak asing lagi dengan variabel head and tail. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang saya buat. Pada bagian atas include IOStream dan include IOManip, include limits. Saya menggunakan 3 file header. Pada baris kelima using namespace std. Selanjutnya pada baris ketujuh kelas parkir. Kelas ini merupakan sebuah objek dan kelas ini merupakan sebuah fungsi yang di dalamnya kita dapat menjalankan beberapa prosedur. Di dalam kelas terdapat private and public. Private ini merupakan fungsi yang dapat diakses secara internal oleh objek, sedangkan public ini dapat diakses langsung oleh siapapun. Di dalam private terdapat struct node, int plat, static int size, static int pendapatan, int get size, int get pendapatan, dan boolean is true. Di dalam public ada pendeklarasian parkir, boolean is empty, void menu, void add plat, void delete plat, void display pendapatan, dan void display. Kita langsung saja ke fungsi pada baris ke-51. Fungsi pada baris ke-51 ini digunakan untuk mengecek kondisi parkiran, boolean parkir is empty. Fungsi ke-57. Pada baris ke-57 itu fungsi untuk mengecek penambahan data. Baris ke-64 yaitu merupakan sebuah fungsi untuk mengecek pendapatan. Kita lihat pada baris ke-69 ini terdapat void parkir menu. Ini merupakan menu utama yang akan berinteraksi langsung dengan user dengan menginputkan sebuah kode-kode tertentu. Pada baris ke-87 terdapat fungsi void parkir add plat. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan plat pada antrian. Jika kondisi dalam keadaan true, maka yang akan dicetak yaitu plat berhasil ditambahkan ke antrian. Pada baris ke-110, fungsi ini digunakan untuk mencari plat, boolean parkir is true. Pada baris 130, void parkir delete plat. Fungsi ini digunakan untuk menghapus plat dari antrian. Jika kondisi dalam keadaan true, maka keluar output plat sudah dikeluarkan dari antrian. Jika kondisi bernilai false, atau kode input yang dimasukkan salah, maka yang keluar itu plat nomor yang diinputkan tidak ada. Selanjutnya ke baris ke-207, fungsi void parkir display pendapatan. Fungsi ini digunakan untuk mengecek pendapatan yang diterima. Pada baris 215, void parkir display digunakan untuk menampilkan antrian kendaraan. Jika is empty bernilai true, maka output yang keluar yaitu parkiran kosong. Jika bernilai false, maka daftar antrian akan langsung ditampilkan dan total kendaraan yang ada pada antrian. Ke fungsi yang terakhir yaitu int main. Di dalam int main ada pendeklarasian int pilihan plat, char answer, dan boolean is true yang bernilai false. Ada kondisi do while. Di dalam do ini terdapat output masukkan pilihan. Kita masukkan pilihan langsung dan hasil inputannya disimpan langsung ke variabel pilihan. Ada switch pilihan dengan case 1. Case 1 ini digunakan untuk menambahkan plat. Akan muncul output masukkan plat nomor kendaraan dan kita memasukkan plat. Dengan persyaratan itu input harus berisi angka. Setelah menambahkan, ada output yang keluar kembali ke menu.
Jika kita menginputkan Y besar atau Y kecil dan bersifat true, maka kita otomatis akan beralih ke menu. Sedangkan kalau kita menginputkan N besar atau N kecil, maka muncul output kode yang dimasukkan salah. Pada case kedua itu digunakan untuk mendelete plat. Akan muncul output plat yang ingin dihapus. Setelah menghapus plat, kembali akan muncul output seperti pada case pertama tadi, yaitu kembali ke menu. Jika kita memasukkan Y besar atau Y kecil, maka kondisi true bernilai true. Begitu pula dengan sebaliknya, maka muncul false. Jika dari salah satu kode ini dimasukkan tidak ada, maka muncul kode invalid. Pada case 3. Case 3 ini sama pada case 1 dan case 2 untuk kembali ke menu. Pada case 4 untuk menampilkan display. Displaynya itu sama juga, kembali ke menu Y atau N. Jika kode yang dimasukkan bernilai false atau tidak terdeteksi, maka muncul output kode invalid. Sekian penjelasan program Play saya sendiri. Hasil compile-nya itu seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan pilihan. Kita coba masukkan pilihan, masukkan antrian, masukkan plat nomor kendaraan. Plat yang kita masukkan berhasil ditambahkan ke antrian. Kembali ke menu. Kita memasukkan Y besar atau Y kecil, dan maka secara otomatis kembali ke menu. Kita coba masukkan kode 3 untuk menampilkan daftar antrian. Daftar antrian 1555 merupakan plat yang kita masukkan tadi dan terdapat total kendaraannya. Kita coba Y kembali. Kita coba keluarkan antrian. Sudah dikeluarkan. Kita coba cek total pendapatan 3.500 seperti yang sudah dijelaskan pada program. Coba kita memasukkan input yang salah, maka ada output yang keluar kode invalid. Kita keluar dari fungsi. Sekian program antrian kendaraan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.